Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni audisi pemilihan Sang Kinasih Satrio Piningit. Di dalam era kebangkitan Nusantara, era keemasan, era kejayaan, begitu banyak kalangan putra putri Nusantara yang kemungkinan antusias terpanggil jiwa-jiwanya untuk melakukan suatu hal demi kebaikan ibu bumi pertiwi. Dan tak jarang pula ketika ada para sepuh dan para leluhur terdahulu meramalkan bahwa di akhir zaman, khususnya di bumi Nusantara, akan munculnya sosok sang manusia pilihan yang membawa kemakmuran serta kesejahteraan bagi bumi semesta. Untuk itu, hai sahabatku semua, setiap kali akan ada pemilihan sang pemimpin, tentunya di sana juga akan banyak mengait-ngaitkan dengan sosok yang mulia, manusia cahaya, yakni Sang Kinasih Satrio Piningit. Tak jarang pula para putra putri Nusantara, sebagian diantaranya ada yang mengaku-ngaku sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit. Namun sungguh disayangkan, pengakuan mereka tak diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pengakuan mereka hanyalah pengakuan hampa, tidak ada dideklarasikan oleh umat manusia yang ada di Nusantara. Untuk itu, pada konten kali ini, pada edisi kali ini, mungkin sahabat semua sebagian akan setuju jika sang manusia pilihan yang selalu masih tersembunyi itu kita munculkan dengan orang-orang yang siap mengikuti audisi, khususnya bagi orang-orang yang selama ini sejauh ini meyakini dan berharap mendeklarasikan dirinya sebagai sosok Sang Kinasih Sang Pinilih Satrio Piningit. Kita adakan audisi pemilihan Sang Kinasih Satrio Piningit berdasarkan subscriber channel Kijangker tadi ada berkomentar di salah satu kolom komentar. Beliau memiliki gagasan dan suatu ide bagaimana Sang Ratu Adil, Sang Kinasih Satrio Piningit diadakan, diaudisikan. Tentunya kemungkinan akan banyak yang berbondong-bondong mengikuti dan menyaksikan. Di sisi lain, para subscribers channel Kijangker yang mencintai tokoh karakter sang manusia pilihan Satrio Piningit juga ada mengatakan bahwa sesungguhnya Sang Satrio Piningit telah gugur di dalam melawan segala kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh kemunculan Sang Dajjal. Siapakah Sang Dajjal sehingga sampai mampu menjatuhkan, menggugurkan, membumi hanguskan Sang Kinasih Satrio Piningit? Kolom komentar yang diisi oleh salah satu subscriber channel Kijangker ini tadinya menceritakan bahwa Sang Satrio Piningit telah jatuh, telah gugur di medan pertempuran ketika melawan Dajjal. Sampai-sampai kerajaan Ratu Kidul juga ikut terbakar, ikut porak-poranda beberapa minggu yang lalu akan pertempuran mereka melawan Sang Dajjal. Saya hanya mewakili dari kolom-kolom komentar yang mungkin pandangan dan pendapat mereka bisa kita angkat di konten kali ini dan bisa semakin membawa sudut pandang dan sudut pikir di dalam menyikapi fenomena akhir zaman, dalam menyikapi sosok manusia pilihan Sang Kinasih Satrio Piningit. Kembali di awal ketika kita bercerita tentang audisi pemilihan Sang Kinasih Satrio Piningit, di mana pemilihan ini kira-kira apakah harus dipilih oleh orang-orang dari kalangan bumi ataupun dari kalangan penduduk langit. Audisi pemilihan Sang Kinasih Satrio Piningit sebenarnya masih ngambang, di mana
Audisi ini siapakah yang melakukannya? Siapa yang membuat audisi ini dan siapa yang menjadi panitia dari audisi pemilihan Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini? Karena di dalam bagian cerita yang telah saya sampaikan tadi, konon katanya Sang Kinasih Satrio Piningit telah tumbang, telah jatuh akibat berperang melawan kemunculan sosok Dajjal beberapa waktu yang lalu. Sehingga bagaimana jika dianggap Sang Kinasih Satrio Piningit telah wafat, telah gugur, untuk itu bagaimana kita adakan audisi pemilihan Sang Kinasih Satrio Piningit yang baru, dimana di dalam audisi ini hadiahnya berupa 7 kapling surga di alam nirwana, dilengkapi 7 lapis langit dan bumi, dan 7 bidadari tanpa busana sebagai hadiah utamanya. Dibangunkan pula istana-istana megah yang terbuat dari intan emas dan permata. Mungkin sebagian orang yang gila akan materi juga akan ikut berlomba-lomba mengikuti audisi ini. Audisi yang melebutkan gelar Sang Kinasih Satrio Piningit dan akan mendapatkan hadiah yang fantastis, yang luar biasa, berupa bidadari tanpa busana dan 7 kapling lapis langit dan bumi, surga dan kerajaannya, di mana di bawahnya juga mengalir sungai-sungai yang begitu jernih. Apakah ada yang tertarik berlomba-lomba untuk menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit? Tentu saja bagi orang-orang yang penuh kesadaran diri, yang penuh pencerahan, beliau akan tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Karena audisi ini audisi yang bisa dikatakan audisi nyata ataupun tidak nyata. Ketika kita nyatakan ini tidak nyata, bisa saja audisi ini benar-benar nyata, namun diseleksi oleh alam semesta. Namun jika audisi ini tidak nyata, bisa jadi diselenggarakan oleh orang-orang di alam nyata, di mana orang berlomba-lomba ingin menjadi sang juru penyelamat, sang penolong, sang yang dianggap pemberi kasih sayang kewelas kasihan. Namun sungguh disayangkan, orang-orang yang haus akan kekuasaan dan kedudukan, mereka menghalalkan semua cara untuk menjadi seolah-olah yang paling berwibawa dan paling mempesona. Hanya untuk kekuasaan, untuk gelar dan pengakuan, mereka rela memakai cara membeli suara orang yang belum tentu dari hati nuraninya mendukung dia sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit. Untuk sahabat Putra Putri Nusantara yang mungkin juga memiliki pandangan khusus di dalam menyikapi fenomena akhir zaman, di mana ada orang berlomba-lomba ingin menjadi sang penguasa sebagai Sang Kinasih, namun tidak pernah memberikan rekam jejak dan meyakinkan masyarakat ataupun mengedukasi masyarakat, sekira masyarakat itu bisa benar-benar mempercayainya dan bisa merasainya sepenuh hati, jiwa, dan raganya. Tidak serta-merta muncul dengan menjadi sosok yang berwibawa dan dermawan terhadap sesama. Apakah seorang Sang Kinasih, seorang Sang Satrio Piningit harus muncul secara tiba-tiba menjadi orang yang dermawan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya? Ataukah beliau telah istiqomah berjalan dari waktu ke waktu, berbuat kegiatan sosial, mengedukasi, bermasyarakat, dan saling tolong-menolong penuh kewelas kasihan tanpa pamrih kepada masyarakat dan tanpa gila harta, jabatan, dan pangkat? Apakah ada sahabat Putra Putri Nusantara melihat sosok manusia yang saat ini berjalan tanpa pamrih, yang saat ini berbuat kebaikan-kebaikan tanpa mengenal musiman, tanpa mengenal waktu tertentu, dan tidak mengenal bulan-bulan tertentu ataupun agama-agama tertentu?
Perbuatan baiknya tulus ikhlas tanpa ada maksud tujuan ataupun tidak ada maksud apa-apa di baliknya. Namun bagi orang-orang yang siap mengikuti audisi pemilihan Sang Kinasih Satria Piningit, mungkin mereka akan rela menjual rumah, langit, bahkan alam semesta agar mereka diakui sebagai sang juru penyelamat. Sang juru penyelamat bagi pribadinya yang akan selamat. Tapi alam semesta habis dijualnya, habis digadaikannya hanya untuk pengakuan dan untuk kekuasaan pangkat yang akan dimilikinya. Semoga cerita audisi pemilihan Sang Kinasih Satria Piningit ini bisa membawa cara berpikir kita semakin liar lagi, semakin terasah lagi untuk mau tersadarkan diri akan keadaan fenomena yang ada di sekitar diri pribadi kita masing-masing. Apa yang ingin kita berbuat untuk bumi Nusantara kita tercinta? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita laksanakan? Sang Kinasih Satria Piningit, Sang Satria Langit, sesungguhnya beliau memiliki pribadi yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Sang Kinasih Satria Piningit, beliau tidak bisa bekerja seperti orang-orang pada umumnya. Beliau hanya bisa mengedukasi, menginspirasi dengan segala akhlak, ilmu budi pekerti dan segala cahaya yang dia miliki. Tentu Sang Kinasih Satria Piningit juga di malam hari sering bergadang ataupun sering tidak tidur di waktu-waktu orang sedang tidur. Beliau adalah seorang pelopor. Sang Kinasih Satria Piningit adalah seorang pencetus. Jiwanya akan selalu meronta, terpanggil untuk sosial, giat pada sesamanya, peduli pada kemanusiaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu, Sang Kinasih Satria Piningit bekerja keras dengan akal pikirnya. Dia bekerja dengan kreativitasnya, tidak bekerja dengan otot dan tenaga, melainkan dengan segala ilmu yang ada, pengetahuan yang ada, kreativitas yang ada. Untuk itu, orang-orang sang terpilih, jiwanya, kepribadiannya, dan cara berpikirnya tidak seperti orang-orang pada umumnya. Untuk itu, tak heran Sang Kinasih Satria Piningit yang sejati, yang asli akan sering dihujat, dimusuhi, bahkan dicemburui oleh orang-orang yang tidak paham bahwa dia adalah sang manusia pilihan yang benar-benar memiliki kelebihan spesial dari alam semesta. Apakah kita masih ingin berlomba-lomba untuk mengeluarkan biaya yang besar, bahkan mengorbankan apapun yang ada hanya untuk sebuah pengakuan sebagai sang terpilih, sebagai sang juru penyelamat? Apabila kita cuma berambisi tanpa mengenal hakiki alam semesta ini, tentunya kita akan berbuat konyol karena tidak mengerti arti dari intisari kehendak dari sang ibu bumi pertiwi yang direstui oleh Tuhan manusia itu sendiri. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.